Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita akan masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat pembahasan nanti untuk altcoins, buat yang pengen pair favorit itu dibahas, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan tipis sebesar 0,12% saja, dengan total market cap mencapai di 2,31 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,25% dan penurunan volume sebesar 10,41%. Kita bisa lihat di sini Bitcoin rally sebesar 0,59%, sepertinya masih ketahan oleh support yang sama, udah 4 hari berturut-turut ya di 62.500 kayaknya. 62.500 benar ya, udah 4 hari berturut-turut ketahan di support itu. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,5%, dan sekarang trading di angka 3.089 USD ya. Nah, kita bisa lihat di sini secara TA Bitcoin minimal dia masih ya berhasil bertahan di atas dari 62.000, walaupun kemarin sempat reclaim tipis tapi jebol lagi ke bawah ya. Nah, sekarang PR besar dari Bitcoin untuk minimal bertahan adalah jangan sampai jebol dari 62.517. Nah, tetapi catatan yang ingin gua ingatkan hari ini adalah akan terjadi death cross bentar lagi antara MA20 dan 50. Nah, kebanyakan orang berpikir death cross itu langsung koreksi begini nih. Death cross langsung dare. Enggak. Lebih biasanya tuh malah cenderung dia rally dulu baru reject. Nah, ya rally reject atau enggaknya kita lihat, tapi biasanya saat terjadi death cross itu malah rally dulu. Gitu. Jadi death cross tentunya bearish ya, death cross itu bearish, tetapi yang kalau gue lihat seringnya terjadi kayak begitu ya. Jarang death cross langsung turun gitu. Biasanya waktu death cross dia antara konsolidasi terus pelan-pelan naik, atau malah sekalian rally gitu. Rally reject atau enggaknya itu nggak tahu, itu lebih ke probability aja begitu ya. Tapi intinya not a bullish thing. Sebentar lagi akan terjadi death cross antara MA20 dan 50 ya. Kita bisa lihat di sebelum-sebelumnya saat terjadi death cross ya, ada sendiri death cross MA20 dan 50 menjadi resisten ya, cenderung membuat lower low dan lower high gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar sendiri kita bisa di sini ya, kembali menguat untuk hari ke-1, 2, 3, 4, 5 ya, sudah 5 hari berturut-turut menguat. Ya, suka nggak suka saat indeks dolar menguat, risk on asset seperti kripto ya, cenderungnya kripto lah ya, kripto kalau dalam konteks ini ya, cenderung sulit untuk naik. Dan ya lo bisa lihat sendiri kan, mendet. Selanjutnya untuk indeks dolar dia menguat lagi ya, menguat lagi sedikit di angka sekarang 55,76. Kita lihat apakah akan retest ke 56,31 atau tidak ya. Oke. Next, reminder bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshigatoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Selanjutnya ekonomi kalender untuk hari ini tuh ada apa ya? Coba kita cek. Hari ini dari US itu akan keluar. Ini si Powell udah speech ya, dan nggak terlalu ngaruh sepertinya, masih ngambang kayak kemarin-kemarin ya, karena ya market masih belum terlalu ada dampak. Selanjutnya nanti malam itu akan keluar crude oil inventories, and that's it ya. Untuk crude oil inventories harapan kita adalah supaya dia itu lebih rendah daripada lebih tinggi daripada ekspektasi ya, supaya dolarnya melemah begitu ya. Itu untuk hari ini. Untuk besok kita coba intip dulu sedikit. Tanggal 18 April hari Kamis dari US akan ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, ada Initial Jobless Claim, dan juga existing home sales ya. Jadi cukup banyak untuk besok. Next kita akan geser ke news, di mana news ini kita bisa lihat ya, spot Bitcoin ETF mulai outflow nih. Wah ya. Jadi ya outflow ini tentunya adalah suatu berita yang lumayan bearish ya, karena kayaknya ini baru berapa ya, jarang lah pokoknya dari sejak Bitcoin ETF spot itu ada sampai sekarang tuh jarang banget dia ada net flow yang ujung-ujungnya itu outflow gitu ya. Nah, kali ini outflow sebesar berapa nih?
83 juta US dollars ya. Dan berbeda jauh dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya itu net inflow sebesar 485 juta ya. Nah, jadi ya lagi-lagi ini mungkin satu pertanda nih. Jangan-jangan Bitcoin bisa lanjut lebih turun karena demand-nya mulai turun ya, karena takut sih simpelnya ya. Ya jadi siap-siap ya. Next kita geser ke analisa di Twitter. Ini lagi-lagi adalah reminder bahwa Bitcoin, ya ini bukan cuma Bitcoin sih, crypto in general di bull market bukan berarti dia nggak koreksi. Lo lihat sendiri di sini ya, Februari 2023 koreksi berapa nih? 23%. Lalu April Mei di 2023 dia koreksi 21, September 2023 22, Januari 2023 21%, Maret 2023 18%. Ya, jadi semuanya itu tetap volatile gitu. Jangan sampai banyak berpikir bahwa oh enggak, kalau udah bull market tenang, pokoknya kita beli pasti cuan, kita ngelong pasti untung. Nah, ya lagi-lagi ya harus dipikirkan baik-baik gitu ya. Bahkan spot pun bisa beresiko. Gimana beresikonya? Wah tenang, pasti naik ya kalau kripto lagi bull market. Udah aja pinjam uang, gitu. Pinjam uang ke siapa lah. Mending pinjam uangnya mungkin ke ortu, paling cuma dimarahin ngapain gitu ya. Tapi kalau pinjam uangnya misalkan ke rentenir gitu atau pinjol, waduh diketok deh ya. Jadi please jangan over leverage, jangan pakai duit panas gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke roster kita hari ini ya, ada Bitcoin dan Ethereum. Sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limitnya masih sama seperti kemarin ya. Buy limit kedua dan ketiga masih aktif ya. Buy limit kedua udah 4 kali berturut-turut dalam 4 hari ya. Di retest terus, untungnya masih bertahan. Jadi itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi lagi sebagai support. Artinya kita sudah punya posisi long yang sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar 2,13%. Nah, target TP-nya itu adalah di angka berapa nih? Di angka 65.463. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 65.463, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 62.517. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Overall doing good. Ya, at least relatively good gitu ya, karena masih bisa bertahan dari angka 62.500. Tetapi sebentar lagi akan terjadi death cross sepertinya ya. Apakah death cross ini akan membawa situasi yang mirip-mirip seperti di sini ya? Kita balik lagi ke sini. Nah, mirip-mirip kayak di sini nggak ya? Dan seperti yang gue bilang,
death cross seringnya malah terjadi rally dulu. Nah, udahnya baru antara ke reject atau berhasil nembus. Karena ada juga situasi terjadi death cross, dia rally tembus bisa. Tapi lebih seringnya begini sih ya. Secara statistiknya gue lebih sering ngelihatnya dia malah lanjut turun. Tapi intinya death cross gak langsung ngedam biasanya. Death cross itu biasanya akan ada rally dulu lagi gitu. Dia retest gitu kesannya ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum, buy limitnya ini kita bisa lihat buy limitnya itu masih bertahan di buy limit kedua ini ya. Buy limit kedua itu di angka 3014, buy limit ketiga di 2920 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2, posisi short kemarin lusa sebenarnya tanggal 15 April udah kena target TP ya. Artinya posisi short kemarin ini sudah profit sebesar 4,44%. Asik ya. Posisi shortnya udah profit, posisi longnya hari ini baru retest pertama nih. Kemarin retest pertama. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 3014 USD, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 3156 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Overall seperti yang gue sudah bahas ya cenderung lebih bearish begitu. Dan kalau kita lihat di sini untuk si Ethereum ini udah terjadi death cross dari tanggal 6 April. Gue nggak sadar malah ya. Nah seperti yang gue bilang, death cross, rally dulu bahkan bisa nembus gitu. Nah cuman sayangnya saat dia nembus gagal mempertahankan sebagai support, jadi jebol lagi ke bawah gitu ya. Tinggal kita lihat nih, apakah Bitcoin senarionya adalah cenderung akan ke reject lagi oleh EMA20, dipukulin sama si tukang pukul EMA20, atau jangan-jangan dia bisa memberontak dan kembali reclaim EMA20 dan 50. We'll have to see ya. Sekali lagi secara statistiknya, secara fundamentalnya halving udah deket, banyak outflow, cenderung lebih bearish. Tapi bukan pasti ngedam ya, Tapi kita harus siap dengan skenario yang biasnya itu lebih ke bearish ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Buat elu yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Seperti biasa, 3 golden rule jangan lupa. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.